Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua peserta Diklat Sekolah Penggerak. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ya kita bisa menyelesaikan Diklat Sekolah Penggerak kita ini. Baiklah, perkenalkan saya Fajar Heriadi, SPD, untuk selanjutnya menyampaikan materi mengenai asesmen diagnostik ya yang akan nanti kita terapkan pada proses pembelajaran di sekolah kita masing-masing di kerangka kurikulum baru untuk SMK unggulan. Ya. Baiklah, saya akan membahas mengenai asesmen diagnostik. Ya, jadi mungkin ini bukan istilah yang asing bagi Bapak Ibu guru semua. Asesmen, apa sih gambarannya asesmen itu seperti apa? Coba Bu Ismayanti, asesmen. Satu kata aja. Satu kata, asesmen. Penilaian. Oke. Kalau Bu Eha, asesmen satu kata, dua kata apa? Yang tergambar kalau asesmen. Hasil belajar. Ya. Hasil belajar. Ya, kalau Pak Sarijal? Hasil belajar juga. Ya, hasil belajar sama juga ya. Bentar Bapak Ibu ya. Saya setting dulu bentar. Ya, jadi saya lanjut kembali. Jadi sudah menyampaikan asesmen itu ada yang mengatakan penilaian, ada yang mengatakan hasil belajar. Ya, jadi tepat semua ya. Jadi asesmen itu berkaitan dengan proses ya penilaian untuk mengetahui kemampuan dari peserta didik. Jadi di sini ada yang namanya istilahnya asesmen diagnostik. Jadi kita akan membahas mengenai apa sih tujuan adanya asesmen diagnostik. Ya, selanjutnya asesmen diagnostik itu dibagi lagi menjadi non kognitif dan juga kognitif. Jadi asesmen diagnostik ini adalah kegiatan untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik. Jadi kemampuan awal. Jadi sebelum kita memberikan pembelajaran, sebelum nanti kita memberikan penilaian akhir, kita harus mengukur dulu. Jadi kemampuan awal peserta didik melalui proses yang namanya asesmen. Inilah dikenal dengan namanya istilah asesmen diagnostik. Nah, selanjutnya ada asesmen diagnostik non kognitif dan juga kognitif. Jadi selanjutnya ada pertanyaan, apa sih tujuan kita seorang guru itu melakukan yang namanya asesmen diagnostik? Ya, jadi secara umum asesmen diagnostik itu bertujuan untuk mendiagnosa, mengetahui kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi seperti seorang dokter kan, jadi ketika ada pasiennya datang kan ditanya keluhannya apa, sakitnya apa, ya baru nanti akan didiagnosa, oh penyakitnya ini, oh obatnya ini. Begitu juga kita sebagai guru, ya kita juga perlu mendiagnosis kemampuan siswa kita. Ya, kemampuan dasarnya seperti apa, mengetahui kondisi awalnya. Dan dibedakan menjadi dua, ada non kognitif dan juga kognitif. Ya, jadi tujuan asesmen diagnostik ini untuk yang non kognitif, ya, di non kognitif itu untuk mengetahui lebih ke arah sikap dan psikologi, ke arah sosial emosi siswa. Selanjutnya mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa kita, mengetahui gaya belajar. Dan selanjutnya yang kognitifnya nih yang pengetahuan siswa kita. Ya, jadi kita harus lakukan asesmen diagnostik ya
mendiagnosa kemampuan awalnya itu untuk mengetahui ya sejauh mana capaian kompetensi siswa yang kita ajar. Yang menyesuaikan nanti pembelajaran di kelas ya. Selanjutnya memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kemungkinan kompetensinya di bawah rata-rata. Jadi kita sebagai seorang guru harus mengetahui juga latar belakang psikologi dan sosial siswa kita, karena terkadang mempengaruhi juga ya kondisi psikologi, sosial, emosi bahkan ekonomi siswa itu kadang mempengaruhi juga pada hasil belajar mereka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asesmen diagnostik non kognitif. Jadi di sini asesmen diagnostik non kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. Jadi kita lakukan asesmen di awal ya secara non kognitif untuk mengetahui ya. Yang pertama itu mengetahui kesejahteraan psikologis, sosial, emosi siswa. Jadi kira-kira anak didik kita ini gimana kondisi psikologisnya? Ya, apakah lagi sedih, apakah lagi emosi, apakah lagi ada masalah di rumah? Nah, itu akan mempengaruhi ya sikap belajar mereka di sekolah. Dan selanjutnya ingin menggali mengenai aktivitas siswa belajar di rumah ya, apalagi saat ini kondisi pandemi ya, pembelajaran dialihkan dari tatap muka menjadi pembelajaran secara daring, secara online. Jadi kegiatan belajar dilaksanakan di rumah. Nah, jadi kita pengen tahu juga aktivitas mereka selama belajar di rumah ini seperti apa. Dan selanjutnya kita harus tahu juga bagaimana kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Jadi kita tahu sekarang Bapak Ibu ya, udah zamannya era digital ya, zamannya TikTok ya, ini pergaulan ya, jadi semakin gimana lah begitu ya, di pergaulan semakin bebas ya, yang narkoba ya, pacaran ya dan lain-lain ya, main game sampai malam. Nah, kita harus juga tahu juga bagaimana pergaulan siswa kita. Dan selanjutnya pengen tahu juga gaya belajar, karakter serta minat siswa. Jadi gaya belajarnya mereka ini senangnya metode belajarnya seperti apa ya. Selanjutnya karakter serta minat siswa ini ya, mereka ini minatnya di bidang apa. Jadi kita harus tahu juga. Jadi nanti akan kita lakukan persiapan dan selanjutnya akan ada pelaksanaan dan nanti akan ada tindak lanjut setelah kita mengetahui, menggali informasi yang berkaitan dengan diagnostik non kognitif dari peserta didik beberapa saat. Ya, selanjutnya di proses tindak lanjutnya setelah kita laksanakan asesmen diagnostik kognitif, yang pertama adalah kita identifikasi dulu siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Dan selanjutnya menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Dan selanjutnya ya boleh kita ulangi pelaksanaan asesmen non kognitif pada awal pembelajaran. Sampai di sini bagaimana Bapak Ibu? Sudah dapat dipahami mengenai asesmen diagnostik non kognitif? Sudah. Sudah? Iya Ya. Pak, lanjut aja. Nah, selanjutnya ini saya kita ice breaking sebentar Ibu ya. Pak Sarijal pilih A, B, C, B atau C? A. A ya, pintar jelek. Bu Is pilih yang mana? A, B atau C? Kalau saya pilih pintar, kaya, dan seksi, Pintar kayaknya sih nggak ada pilihannya. A pintar jelek, kaya tapi bodoh, seksi A. tapi miskin. A ya, pintar jelek. Kalau Bu EH? Pilih yang mana kira-kira? Ini pertanyaan psikologis nih. Ya, A ya. Biar jelek tapi pintar. Nah, ini bisa kita gunakan ya untuk mengetahui kondisi psikologi siswa. Ya, nah, jadi ini akan ada penjelasan ya ketika nanti peserta didik memilih A.
biarlah jelek tapi pintar. Berarti jadi kita bisa mengetahui pribadi dari peserta didik kita. Pribadi yang selalu berusaha mempertimbangkan keputusan berdasarkan pilihan Anda, kondisi emosional merupakan hal yang sangat penting buat Anda. Kalau seandainya memilih B, jika pilih B, jadi peserta didik itu pribadi yang fokus dengan hal-hal yang penting, akan tetapi ada baiknya jika Anda memberikan kesenangan sedikit untuk diri Anda sendiri. Biarlah bodoh, yang penting kaya, senang, happy. Seksi tapi miskin jika pilih C, Anda adalah pribadi yang tidak akan berhenti sampai tujuan Anda tercapai, namun Anda adalah orang yang mudah sekali tersesat dalam menentukan. Lanjut ke asesmen diagnostik kognitif. Ya, tadi yang awal dari saya sampaikan mengenai non kognitif, kalau ini yang kognitif. Jadi asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mendiagnosis, mengetahui kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Jadi misalnya kita akan menyampaikan mengenai materi proklamasi kemerdekaan. Jadi bisa nanti kita berikan ya pertanyaan-pertanyaan untuk menggali nih, ya mendiagnosis kemampuan dasar siswa ini mengenai proklamasi kemerdekaan. Ya, sama tadi seperti asesmen diagnostik non kognitif, ada persiapan, ada pelaksanaan, dan tindak lanjut. Jadi seperti apa Pak untuk melaksanakan asesmen diagnostik kognitif? Jadi pada dasarnya ini saya yakin sudah Bapak Ibu laksanakan sebenarnya. Jadi biasanya kalau kita pada saat sebelum pembelajaran itu kadang memberikan persepsi, memberikan pertanyaan. Ya, jadi ketika ingin sebelum menyampaikan materi mengenai proklamasi kan kita bisa tanyakan ya. Kapan ya proklamasi kemerdekaan RI dilaksanakan ya? Siapa yang merancang teks proklamasi? Siapa yang mengetik teks proklamasi? Nah, itu kan nanti siswa akan mengangkat tangan, ada yang bisa menjawabnya dengan cepat, ada juga yang tidak bisa menjawabnya. Jadi itu juga bisa mendiagnosis ya kemampuan awal peserta didik pada suatu topik atau materi. Jadi kita bisa susun pertanyaan sederhana, ada mungkin 2 pertanyaan, 6 pertanyaan, ya baik bentuknya lisan, ya bentuk esai ataupun bentuk pilihan ganda maupun bisa juga kuis. Ya. Ya, selanjutnya contoh kegiatan tindak lanjutnya, ya. Jadi kita buat penilaian ada 3 kategori, ya paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Jadi kita bisa hitung rata-rata. Ya, ketika kita berikan pertanyaan, kita bisa mengkalkulasikan ya berapa siswa yang sudah paham dengan utuh, berapa siswa yang hanya paham sebagian, berapa yang tidak paham sama sekali. Ya, nanti kita bisa membaginya menjadi 3 kelompok. Ya. Selanjutnya nanti kita bisa melakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Jadi kita sudah punya nih, diagnosa kemampuan kognitif siswa. Ya, ada yang paham utuh, ada yang paham sebagian, ada yang tidak paham. Jadi kita bisa bagi menjadi 3 kelompok. Nanti akan lebih memudahkan kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi kalau dari PowerPoint ini contohnya yang di matematika, ya. Jadi tujuan pembelajarannya menjelaskan menentukan panjang, ya. Jadi prasyarat dari tujuan pembelajarannya mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang dan jarak. Jadi bisa diberikan soal, ya, pengetahuan dasar mengenai materi pengukuran ini. Ya, jadi bentuk pilihan ganda. Kita begitu juga, kita bisa beri soal pilihan ganda mengenai proklamasi, ya. Siapa yang tokoh yang merancang teks proklamasi A, B, C, dan D, nggak usah sampai E, cukup 4 pilihan saja. Ya, siapa yang membacakan teks proklamasi? Jadi kita bisa untuk mutanya kita buat bisa 2 sampai 6 pertanyaan. Nah, ini tadi kategorinya ada paham utuh, ada paham sebagian, dan tidak paham. Jadi selanjutnya ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut yang sudah memahami secara utuh materi yang akan disampaikan, ya. Nah, pembelajaran dapat dilanjutkan di KD berikutnya. Dan selanjutnya ada yang mungkin pahamnya sebagian, ada bahkan tidak paham sama sekali. Ya. Jadi kita bisa memberikan ya pembelajaran
remedial kepada peserta didik. Demikian Bapak Ibu ya mengenai asesmen diagnostik ya. Jadi ada berapa Bapak Ibu jenisnya? Ada berapa tadi? Ada 2. Ada 2 ya. Yang pertama apa tadi? Diagnostik Kognitif, non-kognitif. Non-kognitif Selanjutnya dan diagnostik kognitif. kognitif ya, ada yang non kognitif dan juga kognitif. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Ada Pak saya. Ya, silakan Pak Sarijal. Saya akan bertanya Pak, apa bedanya asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non kognitif? Ya, terima kasih Pak Sarijal ya tadi menanyakan apa sih bedanya tadi. Kan sama-sama asesmen diagnostik nih, cuman ada kognitif, ada non kognitif. Apa yang kira-kiranya membedakan ya? Kata kuncinya perbedaannya apa? Ya, jadi saya kembali lagi ke slide-nya. Jadi bisa dilihat perbedaan tujuannya ya, Pak Sarijal ya. Ya, Kalau non kognitif, jadi kita kan dalam penilaian kan ada 3 aspek yang kita nilai. Ada kognitif, ya, ada psikomotor, ada afektif. Itu dulu KTSP. Nah, kalau di K13 menjadi pengetahuan, kognitifnya itu diganti bahasanya pengetahuan, psikomotor itu menjadi keterampilan, dan afektif itu menjadi penilaian sikap. Nah, jadi kognitif ini kalau bahasanya di kurikulum 13 itu pengetahuan. Ya, jadi kognitif itu asesmennya berbentuknya untuk mengetahui pengetahuan siswa, ya, non kognitifnya yang bentuknya lebih kepada penilaian sikap dan sosial. Ya, jadi di sini perbedaannya non kognitif itu berarti ya seperti untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Selanjutnya, baiklah, alhamdulillah karena udah jelas ya. Jadi sebelum saya tutup ya, saya ingin mengetes dulu ya konsentrasi Bapak Ibu. Ya udah. Kira-kira. 11, Coba lihat dulu. tunggu sebentar. 1. Atau lebih. Nah, bisa saja. Coba. Konsentrasi. C, Tunggu sebentar 11 ya. 11. 4, 8 atau 11? 11 ya. 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 Oke. Pak Sarijal 11, Ismayanti 11. Bu Eha berapa Bu Eha? 11. 11 ya. Oke. Anda yang menjawab 11, berarti jawaban Anda benar. Oke, tepuk tangan. Kebanyakan orang memang menyebut bahwa hanya ada 4 binatang yang dan ikan kecil. Dan yang pasti adalah bahasa pemuyup pada telinga gajah. Pemirsa, bagi Anda yang ingin melakukan Ya, di lawannya 11 Bapak Ibu. Secara kognitifnya masih konsentrasi sudah mantap. Jadi bagaimana nanti ya diterapkan pada proses pembelajaran di kelas ya. Jadi mudah-mudahan berikan kesehatan semuanya ya, dapat disampaikan ke peserta didiknya ya, mudah-mudahan ilmu yang kita manfaatkan di diklat ini ya dapat bermanfaat untuk kita pribadi serta didik. Amin ya robbal alamin. Amin. Baiklah, demikian penyampaian materi yang disampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita